kerinduanku saat badai menerpa. Katakan dengan iman, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Haulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur pada kesempatan malam hari ini di tengah-tengah keluarga yang berduka almarhum Nyonya Cheng Siu Ing yang sudah Kau panggil bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang menjadi kekuatan buat tubuh kami, hidup kami. Roh kami dibangkitkan Tuhan, iman kami semakin teguh di dalam Yesus Kristus. Dan tiba saatnya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin, amin. Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom. Iya, oleh anugerah Tuhan, hari ini kita boleh masuk di dalam malam penghiburan yang ketiga. Iya, yang ketiga. Dan hari ini firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Kayaknya saya ngambil posisi di sini saja karena ada keluarga. Iya, 1 Tesalonika 4 ayat 13 hingga ayat ke-14 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, aku ingin supaya kamu mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Elohim bersama-sama dengan Dia. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ayat ini memberikan nasihat buat kita. Hidup manusia itu ada batasannya. Hidup saya, hidup saudara, semua kita yang ada di tempat ini tidak ada yang kekal di dunia. Ya, saya bicara selama hidup di dunia, tidak ada yang kekal. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Ibaratnya kita ada di dunia ini seperti orang yang datang kontrak rumah. Ya, jadi dunia ini sebenarnya bukan milik kita. Kita hidup di dunia ini, kita memijakkan kaki kita di dunia ini hanyalah sementara. Nah, tetapi kalau kita melihat di dalam Kristus Yesus, Yesus menjanjikan sebuah kekekalan. Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal bagi kita semua. Ya, Yesus tidak pernah memberikan kematian kekal. Kematian kekal itu diberikan oleh si jahat, iblis. Tetapi Yesus memberikan kehidupan yang kekal. Semua kita suatu saat yang di dalam Kristus Yesus, siapa yang percaya kepada Yesus, Yesus menjamin, memberikan garansi bahwa kita menjadi bagian dari warga surga. Nah, dari ayat ini 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 dan 14, kita akan menemukan ada 3 nasihat yang Tuhan Yesus ingin kita semua boleh menerimanya. Yaitu yang pertama, di ayat 13 ada kalimat berkata demikian. Saya bacakan, saudara-saudaraku, aku ingin supaya kamu mengetahui tentang mereka yang meninggal.
Jadi ayat ini mengingatkan kepada setiap kita agar semua kita di tempat ini mau mengetahui tentang saudara kita, orang yang kita cintai, mama yang kita kasihi, dipanggil oleh Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan berkata gini, lebih baik kita datang ke rumah duka daripada kita datang ke rumah pesta. Kalau kita ke rumah pesta, kita lupa. Terkadang hura-hura, kita lupa bahwa ada kematian, lalu ada penghakiman. Ya, kita lupa akan itu semua. Nah, tapi ketika kita datang ke rumah duka, kita disadarkan kepada Tuhan Yesus masih punya pengharapan. Di dalam Yesus masih ada harapan. Kondisi pandemi saat ini, orang berkata susah, minyak langka, tenaga langka, mahal, ya, susah. Tapi percayalah, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Banyak orang sakit hari-hari ini, tetapi percayalah bahwa saudara masih punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Karena itu semua kita, biarlah menjadikan Yesus itu pegangan hidup kita, pengharapan. Di dalam firman Tuhan berkatakan apa? Bahwa pengharapan itu seperti sau. Sau itu apa? Jangkar. Kalau ada kapal, supaya kapal itu bisa bisa tidak terombang-ambing oleh arus, perlu ada jangkar, saudara. Nah, jangkar itu yang membuat akhirnya kapal itu bisa tetap kokoh, ya, kokoh. Jadi ketika saya dan saudara punya pengharapan, saudara, hidup saudara akan kuat. Amin. Dalam Yesus ada masa depan. Dalam Yesus masih ada pengharapan. Katakan amin. Yang ketiga nasihatnya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14, pasti diselamatkan. Karena ikut Yesus bukan mudah-mudahan. Ikut Yesus selalu berbicara tentang kepastian. Ya, hidup itu yang pasti-pasti saja. Jangan yang kiranya, moga-moga selamat. Itu jangan, saudara. Berarti itu nggak pasti. Di dalam Yesus menjamin kepastian kita. Yang percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Amin. Amin. Saya undang sama-sama. Sehingga lewat itu semua, nama Yesus nantiasa ditinggikan, dipermuliakan. Kemudian pada jam 2 siang setelah selesai ibadah, jenazah akan diberangkatkan ke pemakaman Tionghoa Caloko. Ya, Caloko. Ya, jadi mengundang Bapak Ibu, saudara sekalian untuk mengikuti ibadah pelepasan jam 1 siang, jam 2 kita menuju ke pemakaman, ada ibadah pemakaman, saudara. Dan ibadahnya singkat sekali, ya. Jadi mengundang Bapak Ibu, saudara sekalian. Oke, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengulang biasa. Hari ini kau ada di tengah-tengah perhimpunan kami dalam ibadah penghiburan malam yang ketiga almarhum Ibu Cheng Siu Ing Tuhan. Biarlah sekali lagi Engkau yang menghiburkan, kami yang berduka, kami yang kehilangan, secara khusus bagi keluarga semua, Tuhan, keluarga diberi kekuatan penghiburan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah penghiburan malam hari ini. Biar setiap kami Engkau memberikan kekuatan penghiburan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan sekarang terimalah berkat di dalam nama Bapa Yahweh, dalam kasih anugerah Yesus Kristus, buat kuasa Roh Kudus berkati menyertai saudara hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya kita sudah diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin.